You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Seperti kena prank, Pecco Bagnaia, YP25 bukan yang terkuat tapi Marc Marquez lah yang berhasil duluan menjinakkannya. Musim MotoGP 2025 jadi panggung nyata bagi dominasi Marc Marquez atas Desmosedici YP25, sekaligus panggung kegetiran bagi Francesco Pecco Bagnaia. Bagi pertama kalinya, sang juara dunia 2 kali merasakan bahwa motornya bukan lagi nomor 1, melainkan Marc lah sang penguasa lintasan. Semua dimulai dari YP Cecco di Brno. Setelah mencetak pole position pertamanya musim ini karena Marc mengalami crash, harapan tinggi terbakar begitu sprint race dimulai. Sistem elektronik motor menyala, memunculkan pesan tekanan ban depan rendah, kala itu ternyata sensor keliru. Dengan tidak sengaja memperlambat laju, Pecco melorot ke posisi ke-7 dalam sprint, dan hanya finish ke-4 di race utama, kalah dari Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta. Pecco memang tetap berada di urutan ketiga klasemen dengan 213 poin, tetapi jaraknya sudah jauh tertinggal dari Alex Marquez, 261 poin, yang kini jadi rival utamanya. Pada jumpa pers, Bagnaia mengaku untuk pertama kalinya di musim ini, performa motor Ducati miliknya tak lagi superior. Saya dulunya sulit disalip, tapi sekarang saya sangat lambat di area pengereman, katanya. Sekarang roda depan terus terkunci ketika saya berusaha mengerem, ban melintir, dan saya kehilangan percaya diri. Pecco menyebut bahwa mereka belum berhasil memperbaiki aspek pengereman sejak balapan pertama musim ini. Masalah teknis makin jelas. Bagnaia mengeluhkan understeer dan hilangnya failing di roda depan. Ia mengatakan bahwa karakter motor saat ini berbeda jauh dari YP24, motor musim lalu yang membantunya meraih banyak kemenangan. Kondisi ini membuatnya kehilangan ritme terutama saat masuk tikungan 7, 8, 9, dan 12. Menyusul tes dan evaluasi, Pecco dan tim mencoba akal rekayasa kecil, kembali ke cakram lab besar, perubahan sasis, namun hasil belum memuaskan. Setelah sekitar 6 lap, ban depan YP25 mengalami degradasi tinggi bagi Pecco, bahkan menyebabkan hilangnya kontrol. Ia menyebut kesulitan ini tak hanya babak belur di satu balapan, melainkan menjadi kutukan sepanjang musim. Situasi diperparah oleh regulasi homologasi musim ini yang membatasi perubahan besar, membuat Ducati tidak bisa kembali ke YP24 meski banyak pembalapnya mengeluhkan kondisi YP25. Sementara Pecco dalam kesulitan, Marc Marquez justru semakin superior. Sejak bergabung dengan Ducati pabrikan pada tahun 2025, Marc langsung memimpin klasemen, memenangkan banyak sprint race dan Grand Prix, serta mencatat 5 kemenangan berturut-turut bagi Ducati dalam berbagai format balapan. Di Brno, ia juga menambah satu lagi kemenangan utama, serta mengamankan kemenangan sprint ke-11. Membuat total podium dan caps dominasinya semakin membesar. Dugaan mengapa Marc sangat cepat menguasai motor baru ini adalah kemampuannya memberikan masukan teknis yang sangat tepat. Ia bahkan sempat meminta perubahan sasis YP25 ke versi YP24 yang telah dimodifikasi untuk menciptakan perpaduan ideal antara motor lama dan baru. Menurut tim teknis, gaya balap frontal dan insting pengereman Pecco sulit dicocokkan dengan setup baru, sementara Marc bisa melakukan adaptasi lebih agresif dan fleksibel. Analisis dari test rider Ducati, Michele Pirro, menegaskan, perbedaan performa antara YP24 dan YP25 sebenarnya sangat kecil. Tetapi kesulitan Pecco lebih karena faktor gaya balap dan adaptasi, bukan motor rusak atau gagal desain. Marc dapat mengekstra performa motor bahkan di pojok limit tak terkira. Meski situasi semakin menekan, Pecco mulai mengambil langkah introspektif. Dalam beberapa pekan terakhir, ia memutuskan untuk menghentikan saling menyalahkan pada motor. Ia mulai mengubah mentalitas, berkomitmen bekerja lebih dekat dengan insinyur tim, mengidentifikasi satu masalah per sesi, dan mencoba memperbaikinya secara metodis, tanpa overthinking yang malah membebani proses adaptasi. Dukungan tetap datang dari Ducati. Pirro menyatakan keyakinannya bahwa Pecco masih punya modal untuk kembali mengancam, teringat bagaimana ia kerap melakukan comeback spektakuler di musim sebelumnya. Saat ini, Ducati tetap memandang ia adalah aset yang bisa bangkit di sisa musim. Tim teknis menyadari bahwa era sliding agresive ala Bagnaia di YP24 kini sulit diaplikasikan.
Ia terbiasa mengerem ekstrim lalu sliding masuk tikungan. Namun YP25 membuat roda depan terkunci, ban cepat aus, dan kehilangan kontrol hampir pasti. Ia kini harus melakukan pengereman presisi tinggi tanpa sliding, sesuatu yang belum dikuasainya sepenuhnya di musim ini. Kendati demikian, Bagnaia tetap enggan menyerah. Ia yakin bahwa dalam beberapa balapan ke depan, ia bisa menemukan kembali ritmenya sekali meja. Menurut Pirro, Bagnaia mulai kembali menunjukkan kecepatan di trek seperti Assen dan Mugello, meskipun belum bisa mengonversi ke podium. Meskipun YP25 punya beberapa perubahan, ketidakcocokan Pecco lebih karena gaya balap dan adaptasi mental daripada masalah teknis total. Marc Marquez sebagai patokan adaptasi. Gaya agresif, kemampuan teknis tinggi, serta masukan konstruktif membuatnya menguasai YP25 lebih cepat. Pecco mulai bangkit. Dengan pendekatan mental baru dan kerja lebih erat dengan tim, ancaman kebangkitan Bagnaia masih sangat mungkin terjadi. Sementara Marc tampak jauh di depan. Persaingan internal Ducati dan potensi comeback Pecco memastikan MotoGP musim 2025 tetap jauh dari monoton. Warisan tak terhapus, bagaimana Marc Marquez menghidupkan semangat Gresini di musim 2025. Ketika Marc Marquez melangkah meninggalkan Repsol Honda dan bergabung dengan Gresini Racing pada musim MotoGP 2024, banyak yang melihat langkah itu sebagai petualangan pulang kampung ke tim satelit Ducati yang tak terlalu bersinar. Namun, apa yang terjadi kemudian ternyata jauh lebih dari sekadar ekspektasi awal. Marc Marquez merajai MotoGP lewat 6 titel juara dunia bersama Honda antara 2013-2019. Namun, pasca kecelakaan horor di seri pembuka 2020, karirnya mulai meredup. RC213V yang makin sulit dikendarai bikin performanya jauh meleset. Ia hanya bisa meraih 6 podium dan 3 kemenangan sejak 2020, kontras drastis dari dominasi musim 2019. Lalu datang Gresini Racing, keluarga dalam hal semangat, bukan sekadar tim. Bagi Marc, faktor kebahagiaan dan suasana kekeluargaan ternyata lebih bernilai daripada sekadar motor Ducati kompetitif. Ia pun memilih Gresini karena merasa bisa menikmati balapan lagi, bukan hanya mengejar motor pabrikan. Sejak hari pertama tes dengan Gresini Ducati YP23, senyum Marc yang tampak sepanjang pit lane membuka lembaran baru. Ada chemistry kuat antara dirinya dan adiknya, Alex Marquez yang juga membalap di Gresini dan seluruh kru kecil yang terasa seperti keluarga. Dari obrolan ringan hingga makan bareng, hubungan mereka bukan sekadar profesional. Ini soal rasa saling percaya dan kebersamaan. Fans MotoGP menyaksikan musim 2024 sebagai kisah nyata tentang kebangkitan karakter terhebat. Beberapa komentar menggambarkan pengalaman seasonnya sebagai momen yang akan dikenang untuk selamanya. Hasilnya? Fantastis. Marc menyudahi musim sebagai peringkat ketiga klasemen akhir MotoGP 2024, meraih 3 kemenangan dan 7 podium. Prestasi yang teramat memukau bagi tim satelit seperti Gresini. Nama besar Marc membawa sorotan masif dan peluang bisnis segar. Namun, anehnya, Gresini memilih tetap menggunakan desain lama dan menahan diri untuk mengambil sponsor utama demi menjaga identitas mereka. Walau Marquez bisa jadi pintu masuk berbagai brand, mereka tak mau kehilangan jati diri demi popularitas instan. Sayangnya, kesuksesan ini tak bertahan lama. Begitu Marquez bergeser ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Warisan nyata Marc di Gresini bukan hanya hasil di trek. Banyak kru teknis yang pernah bekerja dengannya kini diteruskan ke pembalap baru seperti Fermin Aldeguer. Mereka membawa filosofi, disiplin, serta ekspektasi tinggi yang dulu dibangun Marquez. Salah satu contoh, saat Aldeguer naik ke MotoGP 2025 bersama Gresini, ia benar-benar mendapatkan dukungan teknis dari kru yang dulu mendampingi Marquez. Ini bukan kebetulan, tapi investasi nilai manusia dan kultur balap yang diwariskan. Sayangnya kisah ini abadi hanya 1 musim. Banyak fans MotoGP merasa kehadiran Marc di Gresini terjadi terlalu cepat dan hanya sesaat. Seperti yang tertulis dalam forum. Mereka punya chemistry, mereka punya kegembiraan, seolah-olah sedang bermain takdir. Mendapatkan Marc, padahal mereka tahu mereka akan kehilangannya. Mereka menghargai setiap momen. Beberapa malah membayangkan akhir karir Marc kembali ke Gresini sebagai bentuk epik nyata.
semacam babak penutup sempurna untuk sebuah cerita emosional. Mengapa warisan Mark tetap hidup? Pertama, Marquez menanamkan mindset kemenangan di dalam tim yang sebelumnya berstatus satelit. Memberi keyakinan bahwa Gresini bisa bersaing dengan tim utama. Kedua, identitas budaya tim Gresini yang berorientasi keluarga dan loyalitas menjadikan warisan ini lebih bermakna daripada hanya sekadar hasil di sirkuit. Ketiga, dampak media dan finansial yang terjadi selama musim 2024 memberinya kekuatan magnet, meskipun sponsor besar tak serta-merta datang. Nama Gresini melekat di peta MotoGP global lebih kuat dari sebelumnya. Musim 2024 bukan hanya soal hasil balapan, melainkan sebuah kisah transformasi. Antar insan balap, antara pembalap dan kru, antara idealisme dengan realitas komersial. Marc Marquez membawa warisan yang membekas meski ia telah pergi ke Ducati Lenovo pada musim 2025. Kini, warisan itu tetap hidup di setiap kreasi strategi teknis, di setiap semangat pelajarannya untuk generasi baru seperti Aldeguer, serta di hati fans yang masih mengenang kebangkitan The Baby Alien dalam corak trompet Gresini Ducati. Kisah ini membuktikan, terkadang satu musim penuh cinta dan kebersamaan mampu menorehkan legasi abadi lebih kuat dari sekadar angka di papan klasemen. Andrea Iannone pasang badan untuk Marc Marquez, dia tidak seharusnya dicemooh. Dunia MotoGP kembali diramaikan dengan pernyataan keras dari seorang mantan pembalap legendaris, Andrea Iannone, yang tak segan-segan untuk berbicara mengenai perlakuan tidak adil yang diterima oleh Marc Marquez di ajang balap motor paling bergengsi ini. Meski Iannone kini telah pensiun dari dunia balap, suaranya tetap terdengar lantang, terutama ketika menyangkut masalah etika dan sportivitas dalam dunia olahraga. Marc Marquez, juara dunia 8 kali, telah menghadapi berbagai kritik pedas sejak kembali dari cedera panjang yang mengganggu karirnya. Meski beberapa pihak menganggap kembalinya Marquez ke lintasan sedikit lebih lambat dari yang diharapkan, Iannone merasa bahwa banyak pihak yang terlalu cepat menjatuhkan vonis kepada pembalap asal Spanyol ini. Iannone, yang dikenal dengan gaya berkendara agresif dan semangat juangnya, berpendapat bahwa lebih banyak pembalap yang harus mendukung Marquez ketimbang mengecamnya. Ia menyebut bahwa terlalu banyak orang yang melupakan kontribusi besar Marquez dalam sejarah balap motor dan terlalu cepat dalam menghakimi ketika hasilnya tidak langsung memuaskan. Dalam wawancara eksklusif dengan media Italia, Andrea Iannone menegaskan bahwa Marc Marquez tidak layak diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Marc adalah salah satu pembalap terbesar dalam sejarah MotoGP. Ketika dia kembali setelah cedera panjang, semua orang berharap dia akan langsung kembali ke performa terbaiknya. Itu tidak realistis, kata Iannone dengan tegas. Tidak ada yang bisa menilai seseorang hanya dari satu atau dua balapan. Jika kita berbicara tentang seorang juara sejati, itu adalah proses panjang. Saya rasa banyak orang yang melupakan bahwa seorang pembalap sekelas Marquez punya banyak hal yang sudah ia buktikan sebelumnya. Jadi, apa yang terjadi saat ini harus diterima dengan lebih sabar, tambahnya. Iannone bahkan membandingkan situasi yang dialami Marquez dengan pengalamannya sendiri ketika harus menghadapi banyak kritik selama karir balapnya. Saya tahu apa rasanya berada di bawah tekanan besar. Ketika Anda gagal mencapai ekspektasi publik, apalagi setelah kembali dari cedera, semua orang akan bersikap sangat kritis. Tapi kita harus ingat, olahraga ini adalah tentang waktu, tentang timing, dan tentang kesempatan. Semua pembalap perlu waktu untuk beradaptasi kembali, jelas Iannone. Dalam pandangan Iannone, perlakuan terhadap Marquez mencerminkan masalah yang lebih besar dalam dunia MotoGP saat ini. Menurutnya, pembalap dan penggemar seharusnya lebih mengutamakan sportivitas dan etika dalam menyikapi kegagalan atau ketidaksempurnaan. Iannone merasa bahwa kritik yang terlalu keras dan cemoohan yang diarahkan kepada Marquez bisa merusak citra olahraga balap motor itu sendiri. Sportivitas adalah hal yang harus dijaga di dunia ini. Kita semua tahu bahwa seorang pembalap seperti Marc tidak hanya mengandalkan keberuntungan. Dia sudah bekerja keras untuk kembali ke level terbaiknya. Jadi, ketika orang-orang mencemooh atau merendahkan dia, itu sama sekali tidak mencerminkan semangat olahraga sejati. Harus ada rasa hormat di antara kita sebagai bagian dari komunitas ini, tegas Iannone. Ia juga menambahkan bahwa banyak pembalap muda yang bisa belajar banyak dari cara Marquez berjuang untuk kembali ke posisi terdepan, meskipun penuh dengan rintangan. Kembali ke jalur kemenangan setelah cedera bukanlah hal yang mudah. Itu butuh tekad dan kerja keras. Saya berharap para pembalap muda melihat hal ini sebagai contoh,
dan tidak hanya mengejar kemenangan tanpa menghargai perjalanan yang sudah dilalui para senior mereka, ungkap Iannone. Iannone juga tidak ragu untuk menyebutkan bahwa penggemar dari rival seringkali memperburuk situasi dengan komentar yang tidak adil dan berbasis pada emosi sesaat. Menurutnya, rival seringkali memainkan peran besar dalam membentuk opini publik yang terkadang terlalu cepat menilai seseorang. Rival seharusnya lebih bijaksana dalam memberikan statement-statement seperti ini. Fans itu manusia, dan kita semua bisa saja menghadapi masa-masa sulit. Tidak adil jika kita hanya melihat dari hasil akhir tanpa memahami perjuangan yang ada di baliknya. Fans juga harus lebih paham. Mereka harus mendukung para pembalap dengan cara yang positif, ungkap Iannone. Mantan pembalap Ducati dan Suzuki ini juga mengatakan bahwa fenomena ini tidak hanya berlaku untuk Marquez. Ia menilai bahwa banyak pembalap lain yang juga merasa dampak dari kritik keras media dan penggemar, bahkan ketika mereka tengah berjuang untuk kembali ke performa terbaik. Akhirnya, Iannone mengingatkan agar semua pihak, baik itu penggemar, media, maupun pembalap, untuk lebih menghormati proses dan perjalanan setiap individu di dunia balap. Dalam pandangannya, tidak ada kesuksesan yang datang dalam semalam, dan setiap perjalanan menuju puncak pasti penuh dengan tantangan dan kegagalan yang harus dilalui. Ketika kita berbicara tentang pembalap seperti Marc, kita harus ingat bahwa mereka tidak hanya berbicara soal kecepatan di lintasan, tetapi juga tentang ketahanan mental dan fisik. Semua orang harus menghormati itu, kata Iannone menutup wawancara. Dengan pesan tersebut, Andrea Iannone berharap agar dunia MotoGP menjadi lebih suportif dan penuh rasa hormat terhadap perjuangan setiap pembalap. Test rider Ducati ngaku sulit cari penyebab Pecco Bagnaia loyo selagi Marc Marquez justru dominan. Pada musim MotoGP 2025, Marc Marquez mencatatkan 5 kemenangan beruntun. Menguasai 11 sprint dan 8 balapan utama, memimpin klasemen dengan total 381 poin setelah 12 seri. Di sisi lain, Pecco Bagnaia hanya mengumpulkan 213 poin, menduduki posisi ketiga dan tertinggal 168 poin dari sang rekan setim. Perbedaan ini bukan sekadar soal hasil balapan. Ini tentang bagaimana Marc mampu beradaptasi dan tampil menawan tanpa masalah teknis berarti. Sementara Bagnaia justru mengaku kehilangan failing dengan YP25. Motor yang sejatinya merupakan evolusi halus dari YP24 yang membawanya ke 11 kemenangan musim lalu. Michele Pirro, test rider Ducati, mengakui betul bahwa Ducati kesulitan menemukan alasan di balik performa menurun Bagnaia. Ia menyebut, saat rekan setimmu seperti Marquez tampak tak punya masalah, jadi susah tahu apa yang sebenarnya jadi penyebabnya. Pirro menyoroti aspek psikologis. Marc begitu terlihat nyaman di atas motor, sementara Bagnaia justru harus menghadapi tantangan mental dan teknis, tanpa failing yang dibutuhkan untuk menekan performa. Kenapa Bagnaia bisa loyo? Bagnaia sejak awal musim mengeluhkan grip ban depan. Ia sulit menahan posisi terdepan setelah sejumlah lap karena kurangnya stabilitas dan umpan balik dari motor. Sementara Marc tidak merasakan hambatan seperti itu, malah justru menjadi pemimpin klasemen. Dimediasi oleh Ducati, keputusan untuk berhati-hati terhadap homologasi mesin membuat mereka tak menggunakan mesin YP25 spek penuh, yang sebenarnya sempat diuji oleh Bagnaia dan Marc. Keduanya tidak memilihnya, namun efeknya memengaruhi keseimbangan motor. Bagnaia mencari sensasi sama seperti YP24 namun yang ia rasakan adalah berbeda. Dani Pedrosa bahkan menyebut Bagnaia mengalami tekanan mental karena kehadiran Marc dalam tim satu garasi. Marc langsung menunjukkan performa impresif, pole position, kemenangan, sementara Bagnaia hanya mulai panas beberapa seri kemudian. Hal ini membuat Bagnaia secara psikologis terbebani. Andrea Dovizioso menyatakan bahwa hanya Bagnaia sendiri yang tahu detail masalahnya, apakah itu soal setup, mental, atau dinamika tim internal. Direktur Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, menyebut bahwa bukan kualitas motor yang membuat Bagnaia kesulitan, namun ada sesuatu yang hilang. Antara setup, umpan balik, dan adaptasi pembalap itu sendiri. Ducati memahami bahwa dukungan teknik saja tidak cukup. Karena kalibrasi mental dan ritme balapan juga penting. Pirro tetap optimistis bahwa Bagnaia bisa kembali menunjukkan kualitasnya. Ia bilang Ducati sedang berusaha membantu, meskipun belum menemukan kunci yang tepat. Bila Bagnaia bisa menemukan ritme sebelum musim selesai,
2026 bisa jadi babak yang lebih menenangkan. Sejumlah komentar penggemar menyampaikan statement positif sekaligus realistis. Pekco bukan soal kecepatan, tapi adaptasi. Mark mampu unggul sambil mengatasi masalah, sementara Pekco sangat bergantung pada sensasi motor yang sempurna. Ini bukan kali pertama Bagnaia slow starter, tetapi lawan di garasi membuat perbedaan terasa lebih besar. MotoGP 2025 memang sudah memasuki paruh kedua, dan saat ini Marc Marquez sudah semakin kokoh di puncak klasemen. Namun, Pecco Bagnaia belum kehilangan harapan. Ducati tengah mengembangkan fairing baru dan mengevaluasi beberapa upgrade aerodinamis yang mungkin bisa menolong Bagnaia kembali nyaman seperti di EP24. Jika failing bisa ditemukan kembali di sisa musim ini, maka musim depan bisa jadi panggung kebangkitan, dengan paket teknis EP25 ditambah evolusi kecil yang familiar baginya. Dominasi Marc Marquez di Ducati Lenovo Team bagaikan bomba yang membakar ketidakjelasan performa dari sisi Bagnaia. Meski motor EP25 adalah evolusi dari senjata pamungkas EP24, pengemasan teknisnya menciptakan tantangan baru bagi rider yang bergantung pada failing. Ducati telah mengakui kesalahan ini dan sedang work in progress membantu Bagnaia, baik teknis maupun psikologis. Musim ini memang berat, tapi bukan tanpa harapan. Bila Ducati dan Bagnaia mampu meruntuhkan tembok permasalahan sisa musim ini, maka musim 2026 bisa jadi kisah balas dendam manis yang menanti. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your world.